Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Febriola Victoricia Waluyo Pirits, Pendeta Non-Organik GPIB. Saat ini saya membantu pelayanan di Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Jakarta. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua di sepanjang hari ini. Kami telah menyelesaikan segala aktivitas dan kerja layanan kami dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karuniakanlah kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB terkasih, apakah yang kita rasakan ketika kekhawatiran dan ketakutan tentang kehidupan kita di masa yang akan datang melanda di dalam diri kita? Bahkan ketika begitu banyak persoalan dan pergumulan datang silih berganti menerpa kehidupan kita. Apakah kita tetap percaya dan berharap akan pertolongan Tuhan? Itulah yang dirasakan dan dialami oleh umat Tuhan yang menjadi tujuan ditulisnya surat Ibrani ini. Umat Tuhan pada saat itu berada dalam keadaan menderita. Mereka tertekan dan teraniaya oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka mulai meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak memiliki pengharapan akan janji keselamatan Tuhan bagi mereka. Penulis surat Ibrani menekankan bahwa janji keselamatan Allah yang dinubuatkan oleh para nabi telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia menetapkan suatu perjanjian yang baru melalui kematian dan kebangkitannya, supaya manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Penulis surat Ibrani juga menampilkan berbagai pengalaman iman para nabi dan tokoh-tokoh iman dalam sejarah Israel. Hal ini bertujuan agar umat Tuhan semakin beriman dan berpengharapan kepada Tuhan di dalam menantikan janji keselamatan Tuhan bagi mereka. Dan di dalam bacaan kita saat ini, penulis surat Ibrani mengulas janji Allah kepada Abraham sebagai jaminan bahwa janji-janji Allah akan terpenuhi kelak. Ketika Allah menyatakan janjinya kepada Abraham, Allah bersumpah demi dirinya sendiri untuk menjamin janji yang ia berikan kepada Abraham. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sumpah ini menunjukkan kepada Abraham bahwa Allah pasti akan menepati segala janjinya kepada Abraham. Dan untuk menunjukkan kepastian janji-janji Allah ini, penulis surat Ibrani mengingatkan kepada umat Tuhan yang sedang bergumul dan menderita akan sumpah Allah kepada Abraham yang meneguhkan janji sebelumnya, yaitu untuk memberkati kehidupan Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak. Abraham menanti dalam ketaatan kepada Allah. Ia tetap beriman karena yang berjanji kepadanya adalah Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Penantian Abraham ini tentu bukanlah waktu yang pendek atau sebentar. Perlu puluhan tahun bagi Abraham untuk menerima janji Allah baginya. Abraham percaya akan janji Allah karena Allah telah berjanji
dan bersumpah demi dirinya sendiri. Oleh karena kepercayaannya itulah, Abraham diberkati oleh Allah untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Penulis surat Ibrani mengingatkan melalui suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus juga menyatakan janji keselamatannya bagi umat Tuhan yang sedang berada di dalam penderitaan dan putus asa, agar mereka tetap setia, beriman, dan tidak hilang pengharapannya kepada Tuhan. Penulis surat Ibrani juga mengingatkan kepada kita saat ini bahwa kita yang percaya dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus masuk ke dalam perjanjian keselamatan Allah. Kita pun mewarisi janji yang Allah berikan kepada Abraham. Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia yang telah dinubuatkan oleh para nabi untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa merupakan penggenapan janji Allah bagi Abraham dan keturunannya yang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, mungkin pada saat ini kita sedang menantikan janji Allah di dalam hidup kita. Seringkali kita merasa begitu sangat lama janji Tuhan nyata di dalam perjalanan hidup kita. Kita merasa bahwa berbagai kebaikan-kebaikan telah kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Namun mengapa harapan-harapan kita belum juga terwujud? Iman dan kesetiaan kita mulai memudar karena beratnya persoalan hidup dan berbagai penderitaan yang kita alami. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Namun dibutuhkan kesetiaan dan iman yang kuat dan teguh untuk terus mempercayai janji-janji Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Meskipun proses yang dilalui oleh Abraham sangatlah tidak mudah, ia harus menjalani masa-masa yang sulit dan berat. Abraham tetap setia menantikan penggenapan janji Allah kepadanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah benar-benar menepati janji-janjinya kepada Abraham. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, kita yang hidup pada masa kini adalah juga keturunan Abraham yang mewarisi janji keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Iman percaya kita kepada Kristus membawa kita kepada pemenuhan janji Allah dan mengalami berkat keselamatan dan hidup yang kekal. Namun kita harus tetap setia dan beriman kepada Tuhan meskipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu, sahabat-sahabat GPIB, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sanggup dan selalu menepati segala janjinya, karena Dialah Allah yang Maha Tinggi dan tidak ada satupun yang dapat melebihi Allah kita yang Maha Kuasa. Itulah yang harus kita hayati bersama-sama di minggu-minggu Advent pada saat ini. Kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus dan menantikan kedatangannya kembali dalam iman yang teguh dan berharap kepadanya. Ia lahir untuk menyelamatkan umat manusia dalam karyanya yang memuncak pada kematian dan kebangkitannya. Ia menjadi korban penebusan dosa-dosa manusia satu kali untuk selamanya. Kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk menjadi berkat dan memberitakan pengharapan akan Kristus kepada semua orang. Sesulit apapun perjalanan hidup yang kita jalani, orang percaya akan tetap bertahan karena pengharapannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan akan Kristus memberikan kepastian bahwa Allah akan selalu beserta dengan kita dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kami di dalam menghayati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih sayang-Mu dan berkat-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Meskipun pada saat ini begitu banyak harapan dan kerinduan yang ingin kami wujudkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Bapa mengajarkan kami untuk tetap setia dan beriman serta berpengharapan kepadamu dalam menantikan janji-Mu bagi hidup kami.
Kami percaya kasih dan kuasa-Mu besar mengatasi langit dan bumi. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu bagi umat yang Engkau kasihi. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam perjanjian-Mu agar kehidupan kami selalu mengalami berkat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Agar kemuliaan-Mu semakin terpancar melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi seluruh sahabat-sahabat Night Call GPIB dimanapun berada. Berkatilah dan sertailah mereka dalam perjalanan kehidupan mereka setiap hari. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka dengan kasih-Mu. Mereka yang bertambah usia, Tuhan limpahkan berkat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dalam persoalan kehidupan mereka, Tuhan teguhkan iman dan harapan mereka, agar mereka tetap mengandalkan kuasa-Mu dan percaya kepadamu. Ya Tuhan, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya kami tetap merasakan kehangatan kasih-Mu, menyertai kami di sepanjang malam ini. Dan kami kembali menikmati berkat dan kasih-Mu di pagi hari dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB, demikianlah kebersamaan kita pada malam hari ini dalam program Night Call GPIB. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.